Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan soal UTBK untuk TPS Matematika. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 mengenai peluang ya. Nah, di sini diberikan 4 huruf terdiri dari ABCD dan 5 angka terdiri dari angka 2 sampai 6. Akan disusun sebuah password terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, oke, kita buat gunakan metode filling slot ya, 1 huruf 3 angka ya, 1 huruf 3 angka. Nah, kemudian jika digit-digit passwordnya tidak boleh berulang, jadi angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah karena ketentuannya 1 huruf, yang pertama ini huruf. Nah, huruf ada disediakan 4, maka ada 4 kemungkinan tuh huruf. Boleh A, boleh huruf B, boleh C, boleh D. Sementara yang 3 kotak ini adalah untuk angka. Nah, angka yang disediakan ada 5 ya. Nah, maka untuk kotak pertama atau angka pertama bisa ditempatkan oleh 5 cara ya, 5 angka. Nah, karena digitnya nggak boleh berulang, maka jelas yang angka kedua bisa diisi oleh 4 angka atau 4 cara. Nah, selanjutnya sudah digunakan 2 angka di angka pertama dan kedua, maka sisanya tinggal 3 angka. Maka ketika kita kalikan jadi 4 ya, dikali 20 kali 3 60. Nah, maka hasilnya adalah 240 ya. Ini kemungkinan A harusnya 240 ya. Nah, kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 kita diberikan informasi suatu operasi fungsi P bentuknya bintang, A bintang B, bintang C, bintang D. Nah, ini hasilnya sama dengan A dikurang D tambah 2 kali B tambah C. Oke, jadi ini kalau kita ditanya P3 bintang min 2, bintang 1, bintang 4, artinya 3 ini adalah A-nya. Ya, min 2 ini adalah B, 1 ini adalah C, dan 4 ini adalah D. Ya, sehingga apabila kita jawab jadi 2 nilai sama dengan A, A-nya 3, kemudian dikurang D, D-nya 4, ditambah 2 kali B, B-nya min 2, ditambah C, nah C-nya 1. Nah, seperti ini. Maka kita dapat hasilnya min 1 dikurang 4 tambah 1. Ya, sama dengan minus 4. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini tentang barisan. Jadi kita diberikan informasi suku pertama ya B1 min 2, suku keduanya B2 ini adalah 1. Nah, kemudian diberikan suatu rumus ya. Untuk umum mencari Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 dikurang Bn, di mana N-nya adalah bilang asli. Pertanyaannya berapa nilai B4 dikurang B2? Oke, B2-nya sudah ada ya. Sama dengan 1. Berarti tugas kita mencari B4. Oke, kalau kita lihat dari rumus ini, maka kita akan dapatkan ketika N-nya sama dengan 2, ya, maka kita akan dapatkan B4. Ya, atau kita berpikiran gimana cara mencari B4, maka N tambah 2 harus sama dengan 4. Jadi N-nya harus sama dengan 2. Jadi kalau N-nya 2, maka jadi rumusnya B4 sama dengan 3 kali B, 2 tambah 1, 3, dikurang B2. Nah, di sini untuk mendapatkan B4 kita butuh B2 dan B3. B2 ada, tapi B3 nggak ada. Nah, berarti tugas kita nggak langsung mencari B4. Ya, kita cari dulu B3. Ya, jadi gimana cara biar dapat B3? Maka N tambah 2 ini harus sama dengan 3. Ya, sehingga N ini harus sama dengan 1. Ya, sehingga kita punya 3 kali B, N-nya 1 jadi B2, dikurang B, N-nya 1 jadi B1. Maka B3 ini sama dengan 3 kali B2. B2 tadi nilainya 1. Dikurang B1. B1 nilainya min 2 ya di soal. Maka kita peroleh hasilnya 3 ditambah 2, 5. Nah, ini nilai dari B3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya baru kita bisa mendapatkan B4. B4 adalah 3 kali B3, 5 dikurang B2. B2 ini sudah ada di soal 1. Maka dapat hasilnya 15 kurang 1, jadi 14.
Ya, kita pilih opsinya F ya untuk soal ini. Oke, itu pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 tentang matriks ya. Jadi kita diberikan matriks A ukuran 2 kali 2. Nah, informasinya jika matriks A matriks singular, maka berapa nilai X? Oke, matriks singular ini artinya matriks yang tidak memiliki inverse atau yang determinannya sama dengan 0. Jadi matriks A determinannya sama dengan 0. Gimana cara mencari determinan? Tinggal kita pakai perkalian silang ya. Ya, min 3 kali min 4 ya jadi 12 dikurang 4 kali X plus 1. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi kita punya 12 dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, maka kita punya 8 dikurang 4X sama dengan 0. Ya, minus 4X sama dengan minus 8. Maka dapatlah X-nya sama dengan min 8 bagi min 4. Ya, sama dengan 2. Nah, jadi kita pilih untuk soal nomor 4. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Masih tentang matriks. Kita diberikan matriks A ukuran 2 kali 2. Nah, jika matriks A adalah matriks singular, ya berarti sama ya. Jadi determinannya sama dengan 0. Nah, pertanyaan ini jumlah semua nilai X yang memenuhi. Oke, determinan A sama dengan 0, maka kita cari determinannya. X dikali ya X plus 4 ya dikurang 5 kali 1, 5. Ini sama dengan 0. Oke, kita uraikan menjadi X kuadrat tambah 4X dikurang 5, ini sama dengan 0. Maka untuk mencari X-nya, kita bisa manfaatkan dengan cara kita faktor. Nah, kita kalikan, dikali hasil min 5 dijumlahkan 4. Maka nilainya adalah plus 5, min 1. Ya, plus 4, min 1. Nah, plus 5, min 1. Maka X yang pertama adalah minus 5, atau X yang keduanya adalah 1. Ya. Nah, pertanyaannya adalah nilai X1 tambah X2. Jumlah semua nilai X berarti 1 tambah X2 sama dengan min 5 tambah 1 sama dengan minus 4. Nah, gimana nanti kalau seandainya kita dapat persamaan kuadratnya tidak bisa difaktor. Ya, Pak tidak bisa difaktor. Nah, andai kan dia tidak bisa difaktor, maka kita bisa manfaatkan juga rumus X1 tambah X2 jumlah akar-akar sama dengan min B per A. Nah, min B per A kan A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 5. Maka min B per A jadi min 4 dibagi A-nya 1. Jadi sama dengan min 4. Nah, ya sama hasilnya. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 5. Jawabannya adalah D ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, masih tentang matriks. Kita diberikan matriks P, di mana matriks P ini determinannya sama dengan 0. Nah, oke, jadi determinan matriks P sama dengan 0. Nah, kita kali silang. Ya, 2X kali 3 jadi 6X dikurang 6 kali 2, 12. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan 6X sama dengan 12. Ya, sehingga dapatlah nilai X-nya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah 3X min 1. Ya, jadi 3 kali 2, 6 dikurang 1. Maka jawabannya adalah 5 ya untuk soal nomor 6. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7 masih tentang matriks. Matriks A diberikan matriks 2 kali 2 di mana determinannya sama dengan 11. Ya, jadi determinan A informasinya sama dengan 11. Oke, determinan A ini sama dengan 3 dikurang 12 kali 5 atau boleh juga 5 dikali 3 minus 2X dikurang min 2 kali 3 ya. Jadi dikurang min 6. Nah, hasilnya sama dengan 11. Oke, dari sini kita akan mencari berapa nilai X. 5 kali 3 15 dikurang 10X ditambah 6 ya sama dengan 11. Maka minus 10X tambah 15 tambah 6 21 ini sama dengan 11. Min 10X sama dengan 11 kurang 21 min 10 ya, maka X-nya sama dengan 1. Ya, jadi kita pilih
untuk soal nomor 7 yang opsi D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, diinformasikan bahwa kecepatan A dan B ya, dalam mengetik pada mesin tik 4:7. A mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit. Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke, kita misalkan bahwa kecepatan A dan B itu adalah V A dan VB. Ya. Kecepatan A banding kecepatan B. Ini diberikan informasi 4:7. Nah, ini informasi pertama. Nah, kemudian informasi yang kedua, jika A mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit. Ya, kita informasikan juga bahwa misalkan ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengetik 280 huruf adalah 6 menit. Jadi kecepatan A-nya, kecepatan ini rumusnya adalah S per T. Ya, kita anggap aja banyaknya huruf yang diketik adalah S. Ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah T. Nah, kecepatannya ketika dia mengetik 280 huruf, ya, ada kecepatannya 6 menit. Huruf per menit berarti ya satuannya. Nah, ada kecepatannya satuannya huruf per menit. 280 per 6 masih bisa disederhanakan menjadi dibagi 2 ya, 140 per 3. Satuannya huruf per menit. Nah, ini kecepatan A, 140 per 3 huruf per menit kecepatannya. Nah, sekarang dari informasi pertama ini kita bisa ambil bisa manfaatkan untuk mendapatkan kecepatan B. Ya. Jadi kecepatan B ini sama dengan 7/4 dari kecepatan A. Oke, sama dengan 7/4 kali kecepatan A 140 per 3. Nah, maka kita peroleh bisa disederhanakan, dicoret, sama-sama kita bagi, bisa dibagi 4 ya, jadi sama dengan 35. Ya, maka kita punya 35 kali 7 per 3. 35 kali 7, 5, 35, 245. Ya, 245 per 3. Nah, ini kecepatan untuk B ya, huruf per menit. Nah, pertanyaannya apabila dia ingin mengetik 9.800 huruf, nah berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi waktu yang dibutuhkan sama dengan banyaknya huruf yang dibutuhkan per kecepatan. Ya, banyak huruf yang ingin diketik adalah 9.800 huruf dibagi, nah, kecepatannya 245 per 3. Nah, berapa nih? Nah, ini sama dengan 9.000 ya, 9.800 dikali 3 per 245. Nah, 9.800 dibagi 245 sama dengan 40 ya. Sama dengan 40. Nah, tinggal 40 dikali 3 sama dengan 120. Nah, satuan waktunya ini masih menit. Ya, masih menit. Nah, pertanyaannya di sini satuannya jam. 120 menit sama dengan 120 per 60. Jadi sama dengan 2 jam. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, kita diberikan dua fungsi F dan fungsi G. Nah, fungsi F ini inputnya adalah fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 5. Nah, kemudian Gx fungsinya adalah X plus 1. Pertanyaannya, berapa nilai G nokta F untuk X sama dengan 2? Oke, kita biasakan nyatakan dalam bentuk kurung. G nokta F menjadi G, buka kurung F, buka kurung 2. Nah, yang pertama kali kita cari adalah F2. Gimana kita mencari F2? Oke, kita punya fungsi Fx kuadrat. Ini sama dengan 3x kuadrat min 5. Ya, informasi yang diberikan soal ini. Nah, karena kita ingin mencari F2,
Ya tentunya kita tinggal ganti saja X kuadrat yang ada di soalnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, X kuadratnya ganti dengan 2. Nah, maka akan kita peroleh 3 kali X kuadrat. X kuadrat ganti dengan 2 dikurang 5. Maka dapatlah nilai F2 sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1. Ya, jadi kita ganti langsung F2-nya sama dengan 1. Jadi dapatlah G1. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita punya fungsi Gx sama dengan X tambah 1. Nah, untuk mendapatkan G1 tinggal kita ganti X-nya dengan 1. Nah, maka akan kita peroleh jadi 1 plus 1. Nah, jawabannya adalah 2. Jadi kita pilih untuk soal nomor 9 opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita diberikan informasi bahwa fungsi fx ini sama dengan 3x tambah 5. Nah, kemudian kita diberikan juga persamaan f dari x kuadrat ditambah 2 kali fx sama dengan 1. Oke, fx kuadrat, nah, berarti dari fungsi fx ini x-nya tinggal kita ganti dengan x kuadrat. Tuh. Ya, jadi x-nya diganti dengan x kuadrat, maka akan kita peroleh 3x, x-nya ganti dengan x kuadrat. Ya, ditambah 5. Ditambah 2 kali fx, fx-nya adalah 3x tambah 5. Sama dengan 1. Nah, kita coba uraikan. Jadi 3x kuadrat tambah 5, ini kita uraikan jadi plus 6x tambah 2 kali 5, 10. Nah, ruas kanan kita bikin 0, maka jadi min 1. Ya. Nah, maka jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk x. Nah, kita coba sederhanakan jadi 3x kuadrat tambah 6x, 5 tambah 10 kurang 1 jadi plus 14. Nah, pertanyaannya adalah x1 tambah x2. Kita nggak perlu repot-repot mencari x1 berapa, x2 berapa, karena x1 tambah x2 rumusnya adalah min b per a. Ya. Min dari b, b-nya adalah 6. Dibagi A, A-nya 3. Nah, maka dapatlah hasilnya minus 2. Nah, maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Ya. Diketahui bangun datar sebagai berikut. 1, segitiga sama kaki. Nah, ini yang pertama, segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua, jajar genjang. Yang ketiga, trapesium sama kaki. Yang keempat, ya, segitiga sama sisi. Nah, di antara keempat bangun datar ini yang mempunyai satu simetri lipat dan satu sumbu simetri adalah, oke, kita cek untuk yang segitiga sama kaki, ya, sama kaki ini kakinya sama. Simetri lipatnya ada berapa? Simetri lipatnya ini kalau kita tarik garis, ya, jadikan sumbu simetri, maka dia akan, kalau apabila dilipat maka akan sama, ya, akan saling tindih. Tapi kalau ke sini enggak, ya. Ya, ini juga enggak. Jadi simetri lipatnya 1. Ini benar untuk simetri lipat. Terus ini enggak ada simetri lipatnya, ya, untuk jajar genjang, ya, enggak ada simetri lipat. Kalau trapesium ini sebagai sumbu simetrinya, maka dilipat dia akan sama persis. Nah, 1 dan 3 ada tepat, ya. Kemudian segitiga sama sisi dia memiliki 3 simetri lipat. Nah, kalau segitiga sama sisi, kalau sama kaki hanya 1 simetri lipatnya. Jadi nggak termasuk. Jadi yang hanya 1 simetri lipatnya adalah poin 1 dan poin 3 saja. Nah, jadi dari sini aja, dari simetri lipat kita bisa menjawab, jawabannya adalah yang B. Tapi gimana dengan sumbu simetrinya? Ya jelas 1 juga, ya, sama-sama 1. Oke, jadi kita pilih untuk soal nomor 11 opsinya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12, ya. Sebuah komunitas yang beranggotakan 800 orang, berarti semestanya, ya, semestanya nih 800. Kemudian 400 orang suka membaca, ya, katakanlah banyaknya anggota B baca, ya. Ya, ini 400. Sorry, ini yang suka membaca saja, katakanlah 400. Kemudian yang gemar menulis katakanlah N besar, ini 620. Apabila X ini adalah jumlah maksimal dari orang yang suka keduanya,
ya, B irisan N maksimum. Kemudian Y adalah jumlah minimal yang suka keduanya. Berarti irisan dari B dan N yang terkecil. Oke, nah kita ingat kembali konsep diagram Venn ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua himpunan yang kurang besar dan dihapus dulu biar besar. Nah, seperti ini. Oke, kita katakanlah ada semesta. Kemudian yang tidak gemar kedua-duanya katakanlah W gitu ya. Nah, ini adalah yang suka baca, suka nulis. Oke, yang suka kedua-duanya katakanlah I ya. Kita diinformasikan bahwa yang gemar membaca 600, yang gemar menulis 620. Nah, kita punya rumus bahwa semesta ditambah irisan ini sama dengan lain-lainnya ya, atau si lain-lain ya. S tambah I sama dengan 600 tambah 620. Oh sorry, ini 400 ya. 400 tambah 620 tambah yang tidak gemar kedua-duanya. Oke, nah semestanya adalah 800 tambah irisan sama dengan 1020 tambah W ya, yang tidak gemar kedua-duanya. Maka irisannya sama dengan 220 tambah W. Oke, untuk mendapatkan irisan ya, nilai Y berarti irisan minimum. Nah, maka kita buat W-nya sama dengan 0, maka dapatlah irisan minimum. Ya, sama dengan 220 tambah 0. Nah, sehingga di sini Y-nya sama dengan 220. Kemudian untuk mendapatkan I maksimum, ya I maksimum. Nah, kita perhatikan irisannya ini akan maksimum kalau seandainya bentuk diagram Venn-nya itu adalah ya, karena N lebih besar, maka kita buat himpunan B ini ada di dalam N ya. Ya, seperti ini. Ya, S, N, N. Nah, seperti ini ya. Jadi ini irisannya harus sama dengan 400. Nah, agar irisan 400 maka W-nya itu harus sama dengan 220 tambah ya 180 gitu ya. Maka I maksimumnya sama dengan 220 tambah 180 sama dengan 400. Nah, maka nilai X-nya atau irisan maksimumnya adalah 400, sehingga kita dapatkan nilai X tambah Y. Nah, ini sama dengan 620. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis melalui titik 2,4 dan tegak lurus garis lain. Oke, jadi untuk kita mengecek apakah titik ini ada dalam garis yang dimaksud, maka kita cari dulu persamaan garis yang dimaksud ini. Ya, jadi persamaan garis yang melalui titik 2,4 tegak lurus dengan garis lain, berarti kita harus mencari gradiennya. Ya, berapa gradiennya? Oke, gradien dari garis yang diketahui ini adalah karena bentuknya sama dengan, maka gradiennya itu ambil koefisien X. Jadi gradiennya adalah minus setengah. Katakanlah ini gradien 1. Nah, tegak lurus artinya gradien 1 dengan gradien 2 kalau dikali hasilnya sama dengan min 1. Nah, M1-nya sama dengan min setengah, maka akan kita peroleh M2-nya akan sama dengan 2. Nah, katakanlah ini M2-nya. Nah, dapatlah persamaan garis yang melalui 2,4 dengan gradien 2. Rumusnya adalah Y min Y, Y-nya 4, sama dengan M, M-nya 2, kali X min X, X-nya 2. Nah, seperti ini. Jadi persamaan garisnya seperti ini, atau kita sederhanakan jadi Y min 4 sama dengan 2X min 4. Atau Y sama dengan, nah, min 4-nya kita coret, jadi Y sama dengan 2X. Nah, ini garis yang dimaksud. Jadi dari titik-titik ini mana yang melalui ya, yang dilalui oleh garis Y sama dengan 2X. Kita bisa pakai metode trial and error. Coba
titik 1,4. Benarkah 1,4 melalui dilalui garis ini? Ya, kita tinggal ganti X-nya 1. Kalau X-nya 1, apakah Y-nya 4? Jadi X-nya ganti 1, maka dapat Y-nya 2. Harusnya 1,2. Jadi nomor 1 ini salah. Kemudian yang poin 2, 1,1. Artinya ketika X-nya 1, apakah Y-nya 1? Ya, salah ya, harusnya 2 ya, sama seperti ini. Nah, ini yang 4 benar ya, karena 1,2. Yang 3, poin 3. 3,2. Ketika X-nya 3, apakah Y-nya 2? Jadi X-nya diganti 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Harusnya 3,6 ya. Maka yang 3 juga salah. Maka kita pilih opsinya hanya 4 yang benar atau D ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. A15, A2-nya 7. Nah, A yang tambah 1 nyatakan sama dengan A yang tambah 2 dikurang A3N. Maka berapa nilai 3A3 tambah A2? Oke. Ya, jadi untuk mendapatkan A3 kita bisa manfaatkan ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang paling besar adalah indeksnya AN tambah 2. Maka kita harus nyatakan AN tambah 2 di kiri sama dengan berapa gitu ya. Jadi AN tambah 2 sama dengan, nah kita tinggal rasain ya min 3N-nya. Jadi AN plus 1 ditambah 3AN. Seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan A3, karena A1 dan A2 ada, maka A3 kita tinggal ganti N-nya dengan 1. Jadi kalau N-nya 1, maka rumusnya menjadi A1 tambah 2, 3. Kemudian yang ruas kanan jadi A2 tambah 3 kali A1. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, A3 ini yang kita cari sama dengan A2. A2-nya 7 ditambah 3 kali A1. A1-nya 5. Maka dapatlah hasilnya A3-nya 7 tambah 15 atau 22. Jadi kita pilih opsinya yang C. Atau boleh juga ya dari rumus ini tanpa kita rubah, kita ganti N-nya 1, maka akan kita peroleh menjadi A1 tambah 1, 2 sama dengan A1 tambah 2, 3 dikurang 3A1. Nah, A2-nya sudah ada 7, A3 yang ditanya 3 kali A1, A1-nya kan 5, jadi 3 kali 5, 15. Nah, sampai sini kita akan peroleh nilai A3-nya ya sama dengan 7 tambah 15, 22. Boleh juga dengan cara ini. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ya, kita diberikan bentuk persamaan f kuadrat x sama dengan 2fx tambah 5. Oke, kita tulis dulu ya. F kuadrat X itu maksudnya Fx dikuadratkan ya. Nah, ini sama dengan 2Fx ya tambah 5. Oke, di mana Fx-nya itu diinformasikan sama dengan 1 min 2X. Sehingga ini bisa diganti Fx-nya dengan 1 min 2X pangkat 2 sama dengan 2 kali Fx. Fx-nya 1 min 2X tambah 5. Oke, kita uraikan yang ruas kiri. 1 min 2x pangkat 2 menjadi 1 dikurang 4x ya tambah 4x pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 2 dikurang 2 kali 2x 4x tambah 5. Jadilah persamaan kuadrat nanti dalam bentuk x ya. Nah, ini kita coret x kuadratnya min 4x dengan min 4x, maka kita punya 4x kuadrat tambah 1 nah, sama dengan 7. Atau 4x kuadrat minus 6 ya, sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk x. Pertanyaannya adalah jumlah akar-akar ya, tapi kita harus mencari x1 dan x2-nya, maka kita bisa langsung mencari x1 tambah x2 dengan rumus min b per a. Ya, min b, b-nya berapa? Nah, kagak ada koefisien x di sini. Ya, berarti maksudnya kalau nggak ada 0 ya nilai koefisiennya. Jadi b-nya 0. Dibagi A-nya 4. Ya, maka jawabannya adalah min 0 atau 0. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 15.